Saat ini mengabdi di SMA Negeri 1 Manganito Selatan. Berikan aplaus untuk narasumber kita di hari ini. Nah, kita berbincang-bincang dulu, sharing dulu di saat ini. Saya mau bertanya dulu terkait apa yang Ibu rasakan, apa yang Ibu sekalian rasakan ketika dipercaya menjadi narasumber pada kegiatan hari ini. Baik, terima kasih. Mungkin saya mewakili kedua teman saya untuk perasaan kita bertiga di saat ini. Perasaan saya yang pertama di saat ini, secara manusiawi, saya merasa tegang dan gugup. Namun saya mengingat akan nasihat dari Bapak Ibu Fasil untuk menerapkan pola pikir bertumbuh. Yang kedua, saya bersyukur saat ini, hari ini, karena tinggal 1 hari lagi kita akan melaksanakan Indua. Yang ketiga, terlalu banyak perasaan. Saya merasa ada perasaan lebih bersyukur lagi karena kurang lebih 1 minggu saya akan merayakan hari Natal. Perasaan yang saya wakili dari Ibu Disela saat ini karena Ibu pernah curhat ke saya. Ibu kurang lebih 1,5 tahun tidak pulang ke Jawa. Minggu depan Ibu akan pulang ke Jawa. Tentunya ada perasaan sukacita di saat ini. Terima kasih. Ya baik, terima kasih. Luar biasa, ada rasa gugup dan saya pun gugup mendengarkan. Nah, di saat ini tadi kita sudah melihat pemaparan dari video terkait praktik baik yang sudah dibagikan oleh narasumber yang sungguh sangat luar biasa. Nah, untuk menambah wawasan kita semua di hari saat ini, terutama yang belum familiar dengan lokasinya, saya persilakan kepada narasumber memaparkan di mana SMA Negeri 1 Mangsel berada dan bagaimana karakter geografis daerah tersebut. Dipersilakan. Mungkin pertanyaan ini harus saya kembali yang jelaskan karena kebetulan saya merupakan penduduk asli Kampung Lapango. Jelasnya SMA Negeri 1 Manganito Selatan terletak pasti di Kampung Lapango, Lendongan 4 Betau, yang kapasitasnya berada di Manganito Selatan. Jika ada Bapak Ibu guru yang berkehendak ingin melihat SMA Manganito Selatan, perjalanannya menggunakan kendaraan beroda 4 bisa memakan waktu kurang lebih 2 jam. Sementara jika yang menggunakan roda 2 dengan kecepatan tinggi bisa memakan waktu kurang lebih 1,5 jam. Dan saya pastikan Bapak Ibu harus mengkonsumsi antimo agar Bapak Ibu tidak mabuk perjalanan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi harus mengonsumsi antimo, ya. Jangan lupa antimo untuk pergi ke SMA Negeri 1 Manganito Selatan. Luar biasa. Hal ini tidak menghalangi ibu-ibu sekalian, narasumber yang hebat untuk terus berkarya di SMA Negeri 1 Manganito Selatan. Nah, baik. Saya mau berbincang dengan Ibu Disela terkait tantangan yang dihadapi dalam penerapan pembelajaran mendalam baik bagi guru dan juga bagi murid. Iya, di akhir semester ini saya melakukan refleksi terhadap 18 guru di sekolah serta 101 murid dari kelas 10 hingga kelas 11 tentang pembelajaran selama di semester ganjil ini. Berdasarkan hasil refleksi dari guru, diketahui bahwa tantangan yang ada, yang pertama itu mengenai tentang masih adanya siswa yang cenderung pasif dalam pembelajaran serta susah untuk diajak untuk berpikir kritis. Yang kedua mengenai sarana dan prasarana,
yang belum lengkap, terutama alat-alat praktikum di laboratorium, instalasi jaringan listrik dan internet yang masih kurang mendukung. Kemudian keberagaman kemampuan awal murid, gaya belajar dan minat untuk menjadi kendala bagi Bapak Ibu guru, serta di saat siang hari untuk memfokuskan siswa ke pembelajaran itu sangat susah sekali. Begitu. Kemudian dari refleksi dari siswa yang saya dapatkan itu, yang pertama, sebelum ke sekolah siswa itu cenderung tidak belajar atau membaca materi terlebih dahulu. Jadi sampai di sekolah ya tidak mengerti apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian yang kedua, menurut siswa praktikum di laboratoriumnya masih kurang banyak. Kemudian lagi pembelajarannya masih kurang, medianya masih kurang interaktif. Begitu. Media pembelajaran sudah beragam dilakukan, tapi mungkin menurut siswa kurang interaktif lagi seperti itu. Oke, ya baik. Kemudian Ibu Disela, bagaimana Ibu Disela menghadirkan alternatif solusi untuk mengatasi tantangan yang sudah Ibu Disela tadi sebutkan? Iya, solusi yang ditawarkan sempat kami rembukan dengan Ibu Kepala Sekolah. Yang pertama, kami tetap akan melakukan pendampingan kepada seluruh Bapak Ibu guru mengenai penyusunan pertanyaan pemandu yang mengarahkan siswa untuk bisa berpikir secara kritis dalam pembelajaran. Kalau misalnya Bapak Ibu guru kesulitan, bisa menggunakan bantuan dari AI, begitu. Kemudian untuk mengatasi sarana dan prasarana, jujur memang di SMA Negeri 1 Mangandaran Selatan lab sudah tersedia semua, namun peralatan praktikum yang lengkap tersedia hanya di kimia. Sedangkan untuk yang fisika dengan biologi tidak ada sama sekali. Jadi kami mencoba untuk membeli peralatan praktikum yang terjangkau. Misalnya resistor, kapasitor, kabel, saklar itu masih terjangkau. Jadi kami beli menyicil sendiri begitu untuk praktikum seadanya. Nah, selain itu kami juga melakukan virtual lab untuk mengantisipasi kalau misalnya alatnya belum lengkap tadi, menggunakan virtual lab pad dari situ. Kemudian lagi untuk keberagaman siswa dari segi kemampuan awal, gaya belajar dan minat, kami juga mendampingi Bapak Ibu guru untuk melakukan diferensiasi dalam pembelajaran, terutama pada konten, produk dan proses seperti itu. Ya baik, sungguh jawaban yang sangat luar biasa. Kemudian saya mau berbincang dengan Ibu Febrianti Taurending. Ibu Febrianti Taurending, apakah dengan adanya pembelajaran mendalam berdampak pada kegiatan ekstrakurikuler di sekolah? Iya, terima kasih. Untuk pertanyaan yang Encik Vivi sampaikan, sudah pasti akan sangat berdampak untuk kegiatan ekstrakurikuler. Karena ketika dalam proses pembelajaran di kelas, otomatis dengan penerapan pendekatan pembelajaran mendalam, otomatis yang didapatkan oleh murid-murid itu adalah murid-murid bisa berpikir kritis, murid-murid bisa bekerja sama, kemudian murid-murid bisa dituntun untuk bagaimana memecahkan masalah serta menciptakan solusi untuk setiap permasalahan yang ada. Kemudian yang paling utama juga dalam pendekatan pembelajaran, yaitu siswa diarahkan, dituntun untuk benar-benar setiap konsep-konsep materi yang mereka dapatkan itu dapat mereka kontekstualisasikan atau dapat mereka praktekkan dalam kehidupan setiap hari. Seperti contoh, kalau saya sendiri itu mengampu mata pelajaran sosiologi, basic pendidikan saya sosiologi, tapi juga ada antropologi. Dua-dua sama ini berhubungan tentang manusia. Jadi contoh implementasi dalam ekstrakurikuler, misalkan siswa yang belajar sosiologi atau antropologi, otomatis setiap konsep pemahaman yang mereka dapatkan, mereka dapat implementasikan ketika mereka menjadi anggota dalam ekstrakurikuler. Misalkan untuk organisasi siswa, OSIS, mereka dapat implementasikan ketika mereka bagaimana ya, karena ini dalam sebuah kelompok, bagaimana mereka menjalankan peran sebagai seorang anggota kelompok dengan tugas tanggung jawab kepercayaan yang sudah diberikan kepada mereka. Kemudian ketika mereka menghadapi dinamika dalam kelompok sosial, mereka sudah punya konsep, sudah punya pemahaman tentang apa yang mereka pelajari di kelas, itu dapat mereka atasi
inspirasi ketika menghadapi dinamika-dinamika dalam kelompok sosial. Begitupun dengan setiap perbedaan-perbedaan yang ada, mereka mampu untuk menghadapi konflik dengan secara bijak. Masih banyak contoh-contoh yang lain, karena namanya kalau sosiologi itu akan sangat dekat dengan kehidupannya peserta didik. Jadi kalau untuk pertanyaan tadi, ya akan sangat memiliki dampak berkaitan langsung dengan kegiatan ekstrakurikuler dengan penerapan pendekatan pembelajaran mendalam. Itu kalau dari saya. Oke, sangat luar biasa, berikan aplaus sekali lagi untuk ketiga narasumber kita yang hebat di saat ini. Nah, yang paling terakhir di saat ini yaitu bagaimana tanggapan Ibu tentang pembelajaran sebelum adanya pembelajaran mendalam ini dengan setelah adanya pembelajaran mendalam. Oke, sebelum dan sesudah. Kalau sebelum pendekatan pembelajaran mendalam, memang mungkin sudah terus diupayakan untuk proses pembelajaran itu harus berpusat kepada peserta didik. Tapi banyak juga tantangan seperti yang dikatakan tadi oleh Ibu Sri Stella, khususnya kepada kami para guru dan para siswa, di mana ini sebelumnya proses pembelajaran itu masih terpaku dengan aktivitas di dalam kelas yang monoton, misalkan hanya dengan materi. Kemudian kalau dulu masih menggunakan contoh-contoh yang jauh dari kehidupan peserta didik, misalkan kayak masalah-masalah sosial. Kalau dulu mungkin lebih kayak kontekstual, mungkin lebih berpatokan di buku, jadi contohnya mungkin kayak kemacetan, sedangkan di bangsa sana tidak ada kemacetan, mungkin salah satu contoh untuk sosiologi. Tapi semenjak adanya pendekatan pembelajaran ini, sangat bersyukur ketika di awal sebelum kami diperkenalkan dengan pendekatan ini, kami ditanamkan growth mindset dan lain sebagainya. Jadi kayak itu membuka pola pikir kami. Kami harus benar-benar menjadikan proses pembelajaran tidak hanya sekedar siswa tahu apa, tapi benar-benar bisa mempraktekkan, yang utamanya setiap apa yang mereka sudah dapat dalam proses pembelajaran di kelas dapat mereka terapkan di kehidupan nyata. Kayak contoh kalau dari saya untuk mata pelajaran antropologi, mereka belajar teori, konsep, pemahaman di dalam kelas. Kayak kemarin itu tentang keberagaman ras, bahwa anak-anak sadar bahwa kita di Indonesia ini dilatar belakangi dengan beragam keanekaragaman ras. Nah, seringkali perbedaan-perbedaan itu adalah sesuatu yang sensitif. Kalau orang tidak bijak menanggapi, itu dapat menyebabkan dinamika, konflik, dan lain sebagainya. Tapi anak-anak diajarkan bagaimana ketika hidup di dalam perbedaan-perbedaan yang ada, khususnya di tengah perbedaan-perbedaan ras yang ada, bagaimana siswa-siswa menyikapi segala sesuatu itu. Nah, ketika mereka sudah paham tentang segala sesuatu itu, mereka diajar untuk mensosialisasikan kepada teman-temannya yang lain yang tidak belajar antropologi untuk menyikapi setiap perbedaan yang ada, sehingga setiap perbedaan tersebut itu dapat melahirkan kesatuan, bukan perpecahan. Itu sih contoh simpel kalau dari saya. Iya, ya baik, sungguh sangat luar biasa perbincangan di saat ini. Kiranya apa yang sudah dipaparkan atau diperbincangkan di saat ini menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua di saat ini. Terima kasih kepada ketiga narasumber yang hebat yang telah berpartisipasi dalam talk show di saat ini, dan tetaplah menjadi guru yang menghadirkan makna bagi murid-murid. Saya sebagai host Vivika Sake dan ketiga narasumber pamit undur diri. Terima kasih.